Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk dapat hadir pada ruangan yang berbahagia ini. Praise our gratitude to present of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us of opportunity and help to be present in this happy room. Yang terhormat Ibu Pengawas SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, wilayah Kecamatan Limangkau. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN 20 Baringin. Yang terhormat Bapak dan Ibu GTK UPT SDN 20 Baringin. Dear our primary school supervisor of Department of Education and Culture of Tanah Datar Regency, Region Limangkau, Mrs. Dr. Randa Sri Mayandri. And there the participle of UPT SDN 20 Baringin, Mrs. Desrianti SPD. And while the appreciate Mr. and Mrs. from GTK UPT SDN 20 Baringin. Baiklah Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini, Jumat 8 September tahun 2023, dengan acara Pokja Manajemen Operasional atau PMO level sekolah PSP Angkatan 2 UPT SDN 20 Baringin. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Atmasari SPD SD. Kepada Ibu dipersilahkan. Singing the Indonesian Raya song by Mrs. Desrianti SPD. Time is yours. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. SPDI. Mr. Adi Dama SPDI, time is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita berharap kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hikmah memetik hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Selawat bersertakan salam tidak lupa kita tujukan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak yang kami hormati, hari ini kita mengambil sebahagian kita paham dan mengerti ilmu beliau jauh di atas kita yang akan dapat kita manfaatkan nantinya. Kemudian lanjut Bu Tika. Nah, ini adalah ibu-ibu cantik, bapak-bapak gagah semuanya Bu. Di sini ini ada Bu Tieska Wulandari, guru kelas 5 dengan panggilannya Bu Ulan, ada Bu Wane, guru kelas 6, ada Bu Atmasari, guru kelas 1A, Ibu Indra Rikas, guru kelas 3, Bapak Arjulis, guru PJOK, Ibu Desmiati, guru kelas 4, Ibu Arbaida, guru kelas 2, Ibu Nernialis, guru kelas 1B, dan Bapak Andri Donald, guru PAI. Ibu Ayu juga itu. Nah, lanjut Tika, ini kita di sini semua Bu. Nah, kita kembali dulu Bapak dan Ibu. Kita harus tahu waktu sebelum bulan kita menyusun KOSP, kalau tidak salah kita kan telah rapat bersama orang tua. Iya Bapak dan Ibu. Apa yang kita bahas waktu itu kalau Bapak dan Ibu masih ingat? Apa yang kita bahas waktu itu Bapak dan Ibu? Visi, misi, apa lagi waktu itu? Ya, tujuan sekolah kita, mau kita bawa kemana sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ada beban yang sebetulnya harus kita selesaikan. Pada visi sekolah kita nyatakan bersama dengan komite, bersama orang tua, bersama pemangku kepentingan Pak Jorong, suaminya Bu Indra Rikas, di mana di sana kita menyatakan visi sekolah kita itu berilmu. Ya, kita kopikan kemarin semua, kita bagikan kepada ibu bapak guru kan? Sudah Bapak, kita bagikan kepada wali murid yang kita berikan kemarin Bapak dan Ibu. Ada kelas enggak yang belum membagikan? Sudah semua membagikan Bapak dan Ibu? Sudah, berarti alhamdulillah. Apakah dari visi dan misi yang kita bagikan kemarin kan kita minta inputnya di sana agar hal-hal yang perlu diperbaiki atau hal-hal yang perlu kita tambahkan. Hal-hal yang perlu kita tambahkan ada nggak masukan dari wali murid kita kemarin Bapak dan Ibu? Ya kan sesuai mereka dengan yang kita adakan ini. Kenapa? Karena semua ini sudah tertuang dalam KOSP kita. Sekarang KOSP kita Bapak dan Ibu, apakah kita bergantian membaca itu sudah Bapak Ibu baca Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu sekarang coba ditanya sedikit tentang KOSP. KOSP kita kemarin kita buat berdasarkan apa Bapak dan Ibu? Yang kita susun kemarin itu KOSP berdasarkan apa? Hari ini. Jadi PMO 1 itu Bu Tika hari ini tuh Bu Tika. Hari ini tanggal berapa sekarang Bapak dan Ibu? Banyak kemarin tuh Bapak dan Ibu telah kita satukan, mana yang sama ya telah kita satukan. Kemudian Bapak dan Ibu ada pertanyaan kita waktu itu yang sangat mendasar yang kami sampaikan.
Bapak dan Ibu, kan seluruh kita ini panik awak di kurikulum Merdeka ko. Kemudian kita tanya waktu itu, apa yang dirasakan dalam menjalankan kurikulum Merdeka? Kita kumpulkan hasil yang kemarin itu, yang kertas yang Bapak Ibu buat kemarin itu. Setelah kami analisis, yang banyak ibu-ibu berikan itu, dapatlah bagi kami kesimpulan bahwa Bapak dan Ibu menyatakan seperti ini, bahwa pembelajaran untuk kurikulum Merdeka itu dia berpusat kepada peserta didik. Itu hasil dari yang saya tangkap, itu hasil yang dari Bapak dan Ibu itu, yang satu pertanyaan kemarin itu dia. Kemudian bagi Bapak dan Ibu, pembelajaran dilakukan sesuai dengan atau berdasarkan gaya belajar setiap anak, lebih menekankan pada pendidikan karakternya. Nah, Bapak dan Ibu, ini apakah pembelajaran kita itu hanya pada pendidikan karakter yang kita tanamkan saja, Bapak dan Ibu? Tidak. Sebab kita nanti akan belajar lagi, kita bedah lagi nanti tentang bagaimana kurikulum Merdeka tersebut. Sesuai dengan kesepakatan kita, hari Selasa besok berarti materi kita tentang itu. Kenapa saya ambil materi tentang itu? Karena setelah saya lihat dari apa yang Bapak Ibu berikan, ada pemahaman kita agak rancu tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Setelah kita berikan lagi kertas kemarin, ada Baiklah Bu, menurut saya akar dari permasalahan kesulitan guru dalam menghadapi karakteristik siswa yang beragam. Yang pertama, kurang terbangunnya komunikasi yang baik antara guru dan murid sehingga pembelajaran yang menyenangkan tidak tercipta di kelas. Yang kedua, guru kurang menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif untuk siswa sehingga guru sulit untuk menyampaikan materi dan siswa juga sulit menerima materinya. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat dalam menghadapi kurang menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Yang ketiga, guru kurang tepat dalam metode pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, yang terakhir, guru kurang kreatif dalam menciptakan media pembelajaran yang menarik yang membantu guru memahami kebutuhan belajar siswa. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi dari Bukas? Oh iya lah. Yang penting Bukas akan mencoba nanti. Ya, terima kasih Bu. Kami ini karena belum pernah satu kali pun dalam kurikulum Merdeka, cuma kami mendengar dan menyimak. Mungkin dari beberapa masalah ini kalau salah nanti mungkin tolong diperbaiki Bu. Kalau menurut kami dari yang tadi diajukan oleh pendapat teman-teman. Terima kasih Bukas. Apakah masih ada dari ibu yang lain? Bu Nani? Ya. Satu saja ya. Boleh. Guru kurang membangun jembatan hati antara siswa dengan guru itu sendiri. Karena anak-anak ini ada yang bahasanya, ada yang masih bahasa ibu untuk kelas 1. Jembatan hati antara guru dan siswa. Iya, terima kasih Bu Nani. Berbicara dengan hati memang hal yang luar biasa. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan hati. Baik Bapak dan Ibu, mungkin bisa enggak kira-kira kalau kita tambahkan seperti ini? Udah, masih ada Pak Ar? Sama Pak? Sama ada sepaham. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, mungkinkah kita kurang memahami tentang karakteristik peserta didik itu karena kita guru belum mengembangkan potensi yang ada pada anak itu. Kemudian potensi yang dimilikinya itu tidak kita kembangkan, dan anak yang memiliki kelemahan, yang memiliki keterbatasan itu dia kurang juga kita perhatikan, sehingga kita beranggapan di situ bahwasanya anak itu sama,
baik dari kemampuan, baik dari perilaku, baik dari sikap, tanpa kita memperhatikan latar belakang orang tuanya yang sangat penting. Jadi kita guru ini belum menganalisis latar belakang dari masing-masing individu peserta didik kita. Bisa tak yang saya sampaikan itu kita jadikan dia sebagai kenapa kita belum memahami karakteristik peserta didik kita tersebut? Bisa tak itu kira-kira kita masukkan? Karena kita guru ini naik anak kita atau masuk anak kita tidak melakukan analisis bagaimana keluarganya, di mana orang tuanya, dengan siapa dia tinggal. Sebab seperti ini, anak yang tinggal dengan orang tua lengkap itu perilakunya akan berbeda dengan anak yang diasuh oleh neneknya. Kadang-kadang tanpa kita sadari anak itu retotan bahasa Sandra ke kita tapi di situ nah ibu sibuk. Padahal sebetulnya hari itu dia meminta apa katanya, Bu, saya butuh belayan ibu. Nah, tapi kita tidak memahami itu, makanya kita tidak paham dengan karakteristik dari anak kita tersebut. Anak yang suka selalu memegang-megang baju kita itu, Bapak dan Ibu, itu dia sebetulnya hatinya ada yang mau dia sampaikan. Yakin kita itu ada hatinya itu yang mau dia sampaikan. Lengkap orang tuanya, mana tahu dia mau berangkat ke sekolah kena marah sama orang tuanya. Sampai di sekolah kita telah menghakimi langsung, belum tentu dia yang salah. Awak-awaknya lunak, datang awak ini awak itu disuai awak lo lagi. Sehingga apa, kita tidak paham kita jadinya karakteristiknya itu seperti apa. Sehingga dia dalam pembelajaran A kata guru, B yang lakukan, B kata guru, C yang akan timbul. Sehingga kita langsung saja beranggapan bahwa kita itu peserta didik itu sulit sekali nih guru untuk mengetahui karakteristik anak. Kita telah langsung aja mengatakan anak itu karakteristiknya nakal, anak itu karakteristik belajarnya lambat. Padahal bukan itu. Kadang-kadang mungkin keteledoran kita seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kita itu kurang memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan edukatif di saat pembelajaran. Masih kita menggunakan media yang masih lama, masih menggunakan mungkin pendekatan dan segala macam yang masih lama. Mungkin itu Bapak dan Ibu untuk akar permasalahan, tentang akar permasalahan kita perkuat dengan Ibu pengawas kita. Atau kita lanjut Bu ke solusi? Ya, oke, kita lanjut Bapak dan Ibu ke solusi. Kita lanjut ke solusi per item juga. Nah, maaf, apakah yang untuk anak ini kurang percaya diri, solusinya seperti apa Bapak dan Ibu? Buat solusinya kira-kira buat bagaimana? Siswa kalau menurut ada siswa. Karena ini maaf buat, karena ini yang melakukan refleksi bukan siswa tapi kita guru. Berarti ini mungkin maaf penyampaian saya kemarin mungkin ini Bu yang kurang dipahami oleh Bu Ad. Saya mungkin yang waktu menyampaikan ini kurang dipahami oleh Bu Ad, makanya Bu Ad mengambil siswa. Tapi kalau mungkin penyampaian saya jelas kemarin, mungkin Bu Ad tahu Bu, bahwa saya diminta refleksi itu adalah guru. Kita hapus saja mungkin bisa Bu. Jangan kita hapus dulu. Lanjut di bawah dulu. Ya. Ini penyampaian Bu Ad, siswa kurang percaya diri, motivasi belajar siswa rendah, sebagian siswa pasif dalam belajar, siswa acuh dalam mata pelajaran. Itu Bu Ad melihat siswa. Sekarang dari semua yang ditampil, habiskan tangannya. Gajah besar, semut kecil, kemudian apa lagi maunya? Burung terbang. Menurut saya sih Bu, akar permasalahan yang pertama kata Ibu tadi, kami sendiri belum maksimal melakukan asesmen diagnostik. Kemudian kami guru kurang melakukan pengamatan gaya belajar masing-masing anak. Kemudian yang ketiga, guru tolong dalam menyampaikan yang terlalu cepat Bapak Ibu karena
karena ini kita akan kita diskusikan ulang nanti. Coba dicatat. Silakan. Melakukan asesmen diagnostis tidak tuh? Belum maksimal ya Bu. Kemudian guru kurang melakukan pengamatan gaya belajar masing-masing anak. Ya. Yang ketiga, guru kelas maksudnya mungkin tidak melakukan diskusi dengan guru bidang studi lain tentang kemampuan belajar siswa di kelas itu. Seharusnya kan berkolaborasi, ditanya juga dengan guru bidang studi bagaimana gitu ya Bu. Kemudian satu lagi, guru mungkin tidak membuat pertanyaan pemantik. Terima kasih. Guru belum membuat siswa, ya. Guru belum mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Motivasi termasuk pasif aktifnya tadi dan tergabung di sana. Kayaknya Mas di kelas 1 ini Bu, kayaknya Kelas 1 ya Bu Ade? Oke, ya. Kayak berkelas ini berapa orang itu rasanya sudah berbalik. Sebelumnya bukan guru kelas 1 kan? Kelas 5 dulu. Iya, berarti apa yang kurang? Belum mampu membelajarkan siswa usia kelas rendah gitu. Silakan. Bu Ad memang nih Bu, dia seniornya guru kelas tinggi. Baru kemarin dia belajar guru kelas rendah. Tapi luar biasa, sudah dicoba dan sudah lumayan ya Bu ya. Saya pengalaman seperti itu Bu Ad. Saya jadi guru pertama guru kelas 5. Satu kali guru kelas 1 izin, disuruh saya seharian menggantikan guru kelas 1. Semangat Bapak Ibu saya mengajar di kelas 1 waktu itu. Saya kasih pelajaran, saya mencoba gembira-gembira dengan anak karena itu permintaan ya. Kalau guru kelas 5 kan materinya banyak sekali. Jadi saya coba. Akhirnya memang saya angkat tangan. Setelah evaluasi tidak ada anak saya yang jangankan mencapai KKM, semuanya di bawah KKM. Artinya hari itu saya gagal jadi guru. Apa yang kurang? Ya mungkin karena kita terpatok kepada pengetahuan. Maaf dulu kurikulum kita seperti itu 2006. Sementara anak butuh bermain. Kita kasih pelajaran, rasanya sudah segembira-gembiranya, rasanya sudah kira-kira yakin dapat. Dikasih tugas tidak bisa bikin. Ya, berarti apa yang kurang dalam diri kita? Kita belum mampu melaksanakan penerapan belajar sambil bermain. Ya kan Bu, kelas 1 kan butuh belajar sambil bermain. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjut lagi kepada solusi. Ya Bapak dan Ibu, lanjut ke atas, tolong ketikkan. Baik. Mungkin yang disampaikan Bu Ad ini betul Bu. Kalau kita lihat beliau mengajar Bu, menyanyi setiap hari, bermain setiap hari, menggunakan nggak tahu kita main PKPK segala macam setiap hari, tapi tetap aja anak seperti itu. Itulah yang tadi itu Bu Ad, kenapa itu jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut solusi. Ya Bu, bisa kita lanjut solusi Pak kita Bu. Ya Bapak dan Ibu, kita lanjut solusi ya Bapak dan Ibu. Nah, dari barang punya Bu Ad tadi, yang di bawahnya, yang guru belum mampu ini berarti yang kita ambil. Sekarang kita jelaskan dulu Bapak dan Ibu, apa itu solusi Bapak dan Ibu? Solusi dengan tindak lanjut berbeda. Nah, ikut tadi akar permasalahanku kita anggap inyo kini ko bolehlah sebab penyebab atau sakitnya kah ini namanya bagi kita. Jadi solusi yang harus kita cari itu obatnya. Apa nanti dari akar permasalahan ini dapat terselesaikan, melalui itu dapat nanti terselesaikan. Kemudian nanti mungkin apa A sampai C itu dihapus dulu, Tika. Naikkan yang D itu tadi, lanjut lagi Tika ke bawah. Bukan sampai B sampai B. Nah, itu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin pada hari ini terima kasih banyak dan tak terhingga
juga kita ucapkan kepada ibu kita yang begitu banyak memberikan masukan dan ide-ide sehingga kita yang selama ini terjadi kendala bagi ciurang selama kuat jalan ada rintangan dan rintangan itu lala mulai menekatapi, mudah-mudahan ditindaklanjut yang akan kita lakukan ini nanti itu dapat terselesaikan akan permasalahan-masalah tadi. Sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya sampai saat sekarang. Mohon maaf jika ada kata-kata, tindakan atau perbuatan yang tidak pada tempatnya. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini menjadi amal ibadah bagi kita. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.